Selamat datang di Purwakarta. Kali ini saya Rudi Miftah Farid mau ngajak Anda untuk berkunjung ke perumahan syariah terbesar di Purwakarta dengan luas lahan lebih dari 7 hektar yang katanya akan diisi dengan berbagai fasilitas yang keren. Penasaran dengan kerennya perumahan ini? Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, saya lagi numpang ngonten di satu kantor yang luar biasa, salah satu perumahan terbaik di Purwakarta. Perumahan ini bernama Sukamanah Islamic Village ya. Ini perumahan luasnya gede banget, 7 hektar dengan segala macam fasilitasnya ya. Di konten yang lain saya udah bicara membedah terkait fasilitas pesantren dan lain-lain. Kali ini saya benar-benar berkesempatan langka banget karena saya sudah bersama dengan sang empunya project, Nugaduh Project yang punya project ini yang ngagegeh di wilayah Purwakarta. Wah, ini ya. Beliau bernama Kang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang? Alhamdulillah Pangesto. Aduh, Masya Allah. Ini saya mau panggil Syekh ya, tapi udah bukan. Bukan Syekh ini bukan Soh Syekh ya. Bukan. Ya. Kang Yan damangnya sadananya. Alhamdulillah sehat walafiat di sini, teman-teman pada sehat. Tim pada sehat. Masih semangatnya semakin tinggi terus. Perumahan ini baru umurnya belum 1 tahun, belum 1 tahun, tapi terjual banyak banget, kemudian terbangun banyak banget. Alhamdulillah. Ini mengerikan ya. Padahal ini perumahan syariah loh ceritanya ya. Yang banyak orang kalau perumahan syariah tuh, aduh katanya ya, apalah gitu omongan yang lain. Tapi ternyata di sini kok beda. Kok terbangun banyak. Ada juga yang bahkan, waduh luar biasa ya. Rumah tipe berapa tuh yang dekat masjid itu? Yang baru banget, terbaru. Yang terbaru sebenarnya itu masjid. tipe 5088. Karena posisinya di hook, ada request tambahan. Jadi berubah ke tipe 84 127. Ih, itu keren banget. Harus pada main kesini, itu keren banget. Boleh nanti ditampilin ya di sini nih. Ting ting. Dari itu dipotongnya nanti. Di foto ya. Bentar, belum, bukan mau jualan. Kang Yan, gini Kang Yan, kalau ini kan perumahan dulu, Kang Yan juga pernah sangat berpengalaman di dunia pemasaran perumahan ya, Kang Yan ya, khususnya di Purwakarta dan Bandung. Jabodetabek pernah. Purwakarta paling lama mungkin Purwakarta ya. Oke. Kenapa kemudian perumahan syariah itu begitu banyak diminati oleh orang-orang dimanapun ya, terutama di Purwakarta ini kan? Kenapa? Salah satunya kan SUV ini. Ini kenapa orang pada minat? Kalau saya analis atau saya pengalaman gitu kan ya. Ini rata-rata kenapa karena udah munculnya perubahan-perubahan dari orang-orang yang mendakwahkan Islam. Oke. Dari situ dulu nih. Makanya karena beriringnya dengan waktu, nih kita kan mulai dari yang boomingnya lah 2016 17 makin naik kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu properti syariah itu, developer properti syariah itu banyak diminati dan banyak bukan hanya konsumen nih. Bukan hanya konsumen. Banyak developer properti yang bukan syariah pun ada berbondong-bondong beralih ke syariah. Tapi di situ dilabelin syariah. Ada yang hanya melabelin aja, ada yang benar-benar pengen. Nah, itu kan banyak yang berbondong-bondong, tapi di situ pun ternyata bukan hanya konsumen aja, developer juga pun, ya itu makanya, baik yang niatnya benar atau enggak gitu ya. Itu niat benar atau enggak benernya itu kan hanya mereka yang tahu ya. Mereka yang tahu. Tapi pasti pas berjalannya waktu kan itu kelihatan mana developer yang benar-benar ingin hijrah, mana developer yang hanya ingin duniawinya karena ini menarik banget gitu. Sedangkan pelopor-pelopor yang properti syariah ini, beliau-beliau ini lebih ke dakwah kan ya. Betul, awalnya begitu, makanya kita pun saya terjun ya, saya secara pribadi aja dulu kan saya lebih kok properti syariah bisa ya ini. Nah, disitulah daya tariknya itu. Ya saatnya saya jalannya itu lewat SG lah. Betul. Tapi di situ pembelajaran situ properti syariah itu karena banyak ya yang beberapa berguguran juga ada berguguran ya. Banyak
Di situ baru saya terjun properti syariah 2016. Ternyata antusias masyarakat itu tinggi karena di situ kita ada nilai dakwahnya anti riba. Nah, anti riba. Akad-akadnya sesuai. Betul. Makanya apalagi intinya kan akad dengan enggak ribanya itu. Karena walaupun kita contoh ambillah kita mau ber-KPR atau ininya dengan lembaga keuangan, tapi ini sesuai nggak dari akad-akadnya? Kalau nggak sesuai ya kita kan bukan melabelkan nggak boleh lembaga keuangannya, tapi dari sisi akadnya, apakah di situ ada poin-poin yang riba? Karena itu yang lebih ditekankannya. Makanya konsumen alhamdulillah dan di situ dari penjelasan itu ternyata alhamdulillah ada yang ingin berhijrah, ingin benar-benar nggak ada kena dosa ribanya. Ada juga di situ bering waktunya karena saya udah mentok nih dengan masukan aplikasi saya ditolak, yang lainnya itu kan banyak juga. Tapi di situ ada nilai dakwahnya kita sampaikan, ternyata alhamdulillah kita nggak jadi prioritas tuh itu, tapi kita sisi dakwahnya dulu masuk dulu itu. Alhamdulillah itu sih intinya tadi. Karena dakwah terkait penyadaran masyarakat udah mau terbebas dari kepemilikan rumah tanpa yang terlilit riba itu, pengen bebas lah dari riba gitu kan. Betul ya, itu dari tahun 2010 udah ramai ya. Udah ramai gitu-gitu sehingga masuk ke ranah kepemilikan rumah juga pengen terbebas dari riba. Akhirnya di situ mulai ramai ya perumahan syariah. Berarti termasuk ke sini juga motivasi orang beli ke Sukamana Islamic Village juga itu ya kurang lebih. Itu masih itu ya yang kita kan kalau udah akad contoh ya gini Kang Rudi. Kita udah akad sebulan berapa akad gitu kan? Luar biasa nih. Di situ kita kan saya pengen nanya juga nih ke konsumen ini. Saya tanya dulu nih yang saya kan di awal sebenarnya udah pada ngobrol ya. Udah ngobrol seperti saya resep nih konten-kontennya Kang Rudi nih. Apa arti sebuah rumah? Saya tanya tuh ke konsumen. Apa tuh arti sebuah rumah? Ternyata kan beda-beda. Iya betul. Masih ada yang penjelasannya masih datar-datar aja. Ada yang benar-benar ke hijrah, ada yang hanya ya sebatas duniawinya gitu kan. Atau investasinya doang. Ada yang investasi itu beda-beda, tapi kita penting tuh di situ kita sebagai developer atau kita sebagai marketing kita harus tanyakan karena biar kita sentuh ke sana ke arah nih rumah ini kan versi kitanya ini kan membentuk hunian itu kita bikin kawasan hunian Islami tapi ini lengkap banget rumahnya kita ini dibangun seperti rumah hunian syariah. Iya betul. Kalau kan munculnya dari rumah kita dulu. Iya, di antar keluarga nih mau di setting seperti apa keluarga. Gitu kan macam-macam. Ngeri ya. Ini kayak ini Kang Yan ini nggak dagang sebenarnya, cuma kok kayak menarik saya untuk beli gitu. Mungkin juga Anda ya teman-teman udah langsung, waduh ini saya harus datang aja ke Sukamana Islamic Village. Kayak ini dari Sadang berapa menit? Dari keluar tol Sadang? Sebenarnya tergantung orang bawa kendaraannya lah. Kalau ibarat normal paling lama juga 10 menit, paling lama itu kalau 10 menit. Iya, betul. Nggak jauh sih, berapa kilo, kurang lebih 5 lah. Iya, betul ya. Jadi memang deket banget di sini tuh gitu ya. Kalau saya dari Bandung nih, kemudian keluar tol Sadang kalau saya kan, itu kesini nggak kerasa udah nyampe aja, lewatin rel kereta aja. Itu kan agak, nah itu udah ciri-ciri udah deket tuh. Udah deket. Gitu, Kang Yan. Gini deh, kalau, nah ini nih masuk ke hunian kawasan, karena ini kan kawasan. Betul. Ya. Kawasan itu teman-teman saya juga ini coba tanya-tanya sebelum siaran lagi sebelum tag ini kita ngobrol kawasan itu apa? Oh kawasan itu di dalamnya fasilitasnya lengkap gitu ya. Yeah. Kemudian ada program dan sebagainya. Itu definisi kawasan versi developer Syariah Greenland gitu ya, SGL lah gitu. Termasuk Sukamana Islamic Village ini adalah kawasan. Kang di sini ada apa aja sebenarnya? Orang-orang kenapa berbondong-bondong ke sini? Tanggung jawab. Nah ini kenapa kan kita harus membedakan dulu tadi cukup jelas dari Kang Rudi ini kawasan gitu kan beda dengan nih perumahan syariah. Perumahan syariah itu ibaratnya hanya ada dua rumah juga perumahan aja klaster gitu kan. 10 biji kalau perumahan. Kawasan kan bentuk hunian itu kan beda antara hunian dengan penghuni gitu kan. Iya, betul. Ini. Kawasan itu kan pasti akan dilengkapi dengan semua fasilitasnya. Apalagi kita ininya konsep hunian Islami, mengusungnya hunian Islami. Terintegrasi lagi. Di situ kan harus jelas udah rumah kawasan. Masa iya kawasan hanya rumah aja nggak ada fasilitas apa-apa kan? Nah, alhamdulillah di sini ini kita ada fasilitas udah jelas kalau wiring system atau yang ininya itu hal yang sama di tempat yang lain. Kalau keamanan itu pasti nomor satu. Itu udah umum lah. Di semua ini pun ada keamanan. Masjid udah didulukan. Ini keren banget masjidnya ya. Gede. Pas itu datang gerbang lurus langsung masjid. Orang-orang yang ibaratnya udah mepet ke maghrib ini belum sempat ke rumah
sholat dulu. Sebelum nyampe rumah kan sunahnya gitu. Sunahnya gitu, ke masjid dulu. Nah, makanya ini makanya kita ikutin sunahnya. Masya Allah. Masjid ada. Udah duluin dulu masjid. Di situ kan karena ini kawasan, kita apa nih hal-hal yang tidak ada di tempat yang lain. Lapangan udah jelas, udah ada. Lapangan basket, lapangan mini soccer juga ada. Jogging track ada juga. Ada nggak jogging track di yang lain? Belum tentu ada setiap rumahan. Biasa aja, santai aja, Bang. Tenang aja, Mas. Jogging track ya. Jogging track itu keren banget. Butuh. Stable, kuda. Ada nggak di perumahan yang lain? Ini punten ya. Di perumahan ada stable gitu. Nah, ini stable. Aduh, keren banget ya. Stable. Di situ stable. Panahannya pasti karena itu sepaket. olahraga sunah sepaket. Untung nggak berenang di laut juga ini ya. Di situ udah ada stable, ada panahan, ada lapangan, ada juga nih kita gazebo lah kita kalau ibaratkan di situ ada stable pasti kan. Aduh, jenuh dimakan di rumah, kita siapkan gazebo, ada kafe-kafenya untuk, nah itu bagian dari fasilitas juga. Kita mudah-mudahan bisa terbentuk juga, ya air mancur lah. Karena kan di Purwakarta terkenal dengan air mancurnya. Iya. Konsep kita nggak boleh ketinggalan dong ya. Nggak boleh ketinggalan dari konsep daerahnya ini. Ini keren banget, Kang. Saya kan ini kalau bicara terkait fasilitas yang tadi disampaikan Kang Yan. Punten. Pertama dari depan itu jalannya gede banget, row-nya lega. Sabar mobil dijajarkan bisa. Ini luar biasa. Maka secara psikologis itu nyaman banget. Nyampe masjid kita katakanlah nih, kalau customer journey gitu ya, customer ingin saya tuh kemana aja sih? Oke, masuk, enakan gerbangnya, jalannya besar, masuk ke sholat dulu udah di masjid lebih enak gitu kan, ngedinginin juga badan. Kemudian keluar masjid arah kiri itu kawasan 1 hektar ya. 1 hektar. 1 hektar khusus itu untuk fasilitas yang tadi. Iya, yang tadi itu. Karena terpisah kalau lapangan yang mini soccer dengan yang lain beda. Oh, beda. Itu beda lagi. Beda lagi. Karena itu posisi yang 1 hektar ini buat di kawasan juga pesantren. Situ ada pesantrennya. Terus ada farmingnya juga ada. Wow. Nah, makanya insya Allah kalau ibaratnya konsumen yang belum ngambil di SIP ini nanti akan nyesel kalau ibaratnya panggilannya SIP. Kalau ibaratnya nggak ngambil dari sekarang seperti contoh di project kita yang SGA sebelumnya di VNC itu kan yang sekarang nggak bisa ngambil, aduh saya nyesel nggak nyicil dari awal padahal waktu DP-nya boleh 10 juta dulu sekarang dulu tuh 60 2016 juta pernah ya 10 juta nih boleh nih dicicil lagi dengan 18 bulan. Betul. Sekarang kan harus cash, sekarang udah terbentuk nilainya udah jauh. Nah, di sini kan di SIP ini nih Sukamana Ismail Village ini masih harga masih bisa. Masih enak lah harganya, masih harga saudara. Masih harga saudara. Ya? bukan harga umum gitu. Karena kita baru dibuka, ini betul. Berjalan kita baru persiapan sampai sekarang kan perubahan-perubahan dari konstruksinya juga masih ada beberapa perubahan. Plan ada sedikit yang dirubah juga kan ada penambahan. Dipercantik lagi gitu. Karena dari yang sebelumnya udah cantik biar tambah cantik gitu. Gini, sebelum ini kan dalam konteks kita tuh terus dibenahi ya, dipercantik lagi ruang terbuka hijaunya diperbanyak dan sebagainya. Terus penjualan banyak gitu. Saya agak luar biasa. Saya juga punten ya, kalau lihat kualitas bangunan, terutama tadi saya ke yang tipe besar itu, yang terbaru. Itu kan ngeri. Tipe kualitas itu ngeri banget dan bahkan bagi saya nampaknya yang datang ke sini itu adalah yang mendambakan satu kualitas bangunan. Selain lingkungan ya, kalau lingkungan tadi fasilitasnya udah keren. Satu itu adalah yang paling utama adalah kualitas bangunan. Yang kedua estetika. Ini desainnya kok bisa keren gitu Kang Yan. Nah, kenapa kemudian kok jor-joran nih developer, khususnya Sukamana Islamic Village ini jor-joran dalam kualitas, jor-joran dalam desain. Kenapa? Gitu. Karena kualitas dan desain ibarat konstruksinya yang harus maksimal gitu ya. Karena kita balikin lagi, kita pengen enggak punya rumah kualitasnya enggak maksimal. Apalagi kita udah branding SGL ini kualitasnya jangan ditanya deh. Portofolionya udah jelas. Apalagi di SIP ini walaupun kita targetnya untuk yang menengah dan ini tetap kualitas bangunan harus maksimal. Jadi kenapa masih tetap kita dengan pondasinya itu slope gantung karena itu yang paling top lah. Iya, di kelasnya ini kelasnya ya. Itu paling top. Nah, ini kita pasti akan jaga, SGL itu akan pasti jaga kualitas dan kuantitasnya. Kalau ibaratnya makanya kita kalau pas di lapangan sejauh mana nih rumah segitu aja ke pengawasannya
ketat banget ya. Ketat banget gitu kan. Nah, karena jangan sampai ada salah sedikit pun gitu kan. Karena fatal kalau baru salah sedikit. Karena nanti imbasnya juga kan ke pengeluaran juga, cost-nya juga. Karena kan kalau nggak dimaksimalkan dari awal ke pengawasan, contoh ini harus dibongkar lagi, berapa uang harus bongkarnya, berapa material yang kebuangnya, berapa harus belanja lagi. Ini luar biasa. Saya tanya tadi terkait kualitas, kenapa jor-joran kualitas? Justru sebaliknya, kualitas dibenerin itu adalah untuk kemudian mendapatkan keuntungan dan efisiensi. Betul ya? Betul. Karena kalau kualitasnya di ini dikurangi, kemudian konsumen nggak puas, malah nombok kita ya. Betul. Malah jebol ya. Ini ternyata lagi ngirit ya developernya, ini luar biasa. Ini menurut saya manajemen yang keren ya, manajemen yang keren. Oke.